Jubir Kepresidenan sebut bantuan dana Jepang untuk MBG masih proses peninjauan. KPK beberkan alasan tidak lakukan penahanan Sekjen PDIP Hasto. Clifford puji Marcelino dan tegaskan pentingnya pemain lokal di timnas. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan pada Sabtu 11 Januari untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam persiapan menyambut kedatangan PM Jepang, ada momen menarik antara Presiden Prabowo dengan para menteri. Ia terlihat memperhatikan bahkan merapikan penampilan para menterinya. Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo pada Sabtu 11 Januari 2025. Sebelum kedatangan Perdana Menteri Jepang, persiapan khusus terlihat di halaman istana. Sejumlah menteri berbalut jas gelap lengkap dengan dasi berbaris rapi menanti acara resmi dimulai. Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu tampak memberikan perhatian khusus pada penampilan para menterinya. Ia bahkan merapikan langsung setelan jas milik Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Tidak hanya itu, Presiden juga membenarkan dasi sang menteri dengan tangannya sendiri. Momen ini tertangkap dalam mata kamera akun media sosial @tumgrd. Momen lain yang tak kalah menarik perhatian publik saat Presiden terlihat keluar dari istana ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan ajudannya Rizky Irmansyah. Saat menuju pintu utama istana, Presiden Prabowo memilih untuk menghindari karpet biru yang dipasang di tangga yang nantinya akan dilewati oleh Perdana Menteri Jepang saat memasuki ruangan istana. Banyak warganet menilai tindakan tersebut menunjukkan sosok pemimpin yang penuh perhatian dengan hal-hal detail. Juru bicara Kepresidenan menyebut pemerintah masih mendiskusikan bantuan dana dari Jepang untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini masih dibiayai oleh APBN. Hal ini akan dibahas lebih lanjut antar kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah Indonesia masih mendiskusikan bantuan dana dari Jepang untuk mendukung program makan bergizi gratis. Saat ini program tersebut sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengungkapkan diskusi mengenai bantuan dari Jepang masih berada pada tahap awal dan akan dibahas lebih lanjut antar kementerian dan lembaga terkait. Untuk saat ini dana program makan bergizi gratis tetap bersumber dari APBN. Adita juga menambahkan pemerintah sedang mempertimbangkan potensi dukungan dari anggaran pendapatan belanja daerah di masa depan. Ia menegaskan program ini melibatkan banyak pihak termasuk yayasan, UMKM, dan BUMN. Saat ini kami masih fokus menggunakan APBN. Begitu. APBN. Berapa bantuan dari Jepang Bu? Nanti akan kami bahas ya, kemarin masih pembahasan awal. Tentu nanti akan didiskusikan lagi di lintas kementerian dan lembaga. Nanti kita lihat akan seperti apa. Sementara itu, pemirsa, pemerintah kembali membagi-bagikan makan bergizi gratis atau MBG. Kali ini bersama Wakil Menteri Investasi Todo Tua Pasaribu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga, serta Jubir Kantor Kepresidenan Adita Irawati di SDN Lengkong Kudang, Tangerang Selatan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh tim liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kita sudah ketahui bahwa program makan bergizi gratis ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2025. Di hari pertama itu memang makan bergizi gratis ini disalurkan untuk bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Dan saat ini saya sedang berada di SDN Negeri Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong,
Tangerang Selatan, kita sudah lihat bersama-sama bahwa tadi para siswa sangat antusias, mulai dari mengantri, mengambil makanannya, terus respon dari para siswa terkait menu-menu makanannya. Tidak hanya para siswanya tentunya yang sangat antusias, dari pengajarnya juga turut antusias dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SDN Negeri Lengkong Gudang, Ibu Tri Mariani. Ibu, bagaimana pendapatnya dalam sama program makan bergizi gratis di hari ini, Ibu? Baik, kami sangat menyambut positif terkait dengan program pemerintah makan bergizi gratis, Ibu. Jadi sudah sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 6 Januari, jadi pertama kali hari masuk sekolah sudah dilaksanakan. Sangat antusias tentunya dari segala lini, anak-anak antusias, orang tua murid pun demikian, guru-guru pun demikian gitu. Jadi kami sangat menyambut positif terkait dengan program ini. Untuk harapannya ke depannya, apakah makan bergizi gratis ini seperti apa, Ibu? Baik, harapan ke depannya tentu saja program ini dapat dilakukan secara kontinu, berlanjut, karena memang secara tujuan ini sangat luar biasa, yaitu untuk memperbaiki gizi anak-anak. Kalau memang ingin menciptakan generasi emas 2045, dimulai dari sini, itu sudah sangat luar biasa. Harapan ke depannya tentu saja program ini dapat dilanjutkan, tentu saja segala kekurangan bisa dievaluasi dan diperbaiki. Baik, terima kasih banyak Ibu atas harapannya ke depannya. Terima kasih. Begitu pemirsa dari harapan dari Kepala Sekolah SD Lengkong Gudang ini, bahwa Kepala Sekolah berharap program ini akan terus berjalan sampai nantinya demi SDM yang baik di tahun 2045. Dan untuk di daerah Tangerang Selatan ini sudah ada 7 titik sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, dan pelaksanaannya sudah terbilang cukup baik. Tidak hanya itu pemirsa, pembagian makan bergizi gratis di minggu kedua di SD Negeri Lengkong Gudang hari ini tadi turut dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi Todua Pasaribu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga, dan juga Jubir Kantor Kepresidenan Bu Adita. Demikian laporan kali ini dari SDN Negeri Lengkong Gudang. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pemerintah membuka peluang bagi pedagang kantin untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dilakukan untuk menjawab keluhan pedagang yang mengalami penurunan omset akibat program tersebut. Pemerintah membuka peluang untuk melibatkan pedagang kantin dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dilakukan untuk menanggapi keluhan pedagang kantin yang mengaku omset jualannya turun akibat program tersebut. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menyatakan pihaknya tengah mengkaji saran dari para pedagang kantin agar program MBG ke depan dapat melibatkan mereka dalam penyelenggaraannya. Lebih lanjut, Adita menjelaskan bahwa program MBG dilaksanakan berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu kecukupan gizi, higienitas, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga menegaskan kesiapannya untuk menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengamat, siswa, hingga orang tua, guna menyempurnakan pelaksanaan program ini. Saat ini kami masih fokus menggunakan APBN, begitu. APBN. Berapa? Bantuan dari Jepang Bu? Nanti akan kami bahas, ya kemarin masih pembahasan awal, tentu nanti akan didiskusikan lagi di lintas kementerian dan lembaga, nanti kita lihat akan seperti apa. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan salah satu fokus utama pembahasan adalah pembentukan tim kerja bersama terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan salah satu fokus utama pembahasan adalah pembentukan tim kerja bersama terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam menyusun mekanisme kerja untuk mempercepat respon terhadap kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan upaya ini tidak terpisahkan dari peran Kemensos. Nantinya kerja tim akan dituangkan dalam nota kesepahaman antara kedua kementerian.
dan optimisi langkah ini dapat perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan dan anak, serta upaya ini harus menjadi bagian integral dari kerja pemerintah. Bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa berdiskusi, bersilaturahmi, sekaligus membahas beberapa hal yang terkait dengan arahan Presiden, di mana setiap kementerian diharapkan untuk bisa kolaborasi, mengintegrasikan program agar apa yang kita lakukan menjadi efektif di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Hoiri Fauzi mengatakan ada banyak program dari pihaknya yang beririsan dengan Kemensos. Ada 3 yang akan menjadi prioritas, yakni Ruang Bersama Indonesia yang berada di tingkat desa untuk penguatan desa serta lalu penguatan fungsi call center. Dan yang terakhir, 1 data tentang perempuan dan anak berbasis desa. Bahwa kita akan melakukan kerja bersama untuk memetakan kondisi di lapangan, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak, untuk kita menyelesaikan bersama-sama. Ada kemungkinan kita akan bertambah dengan kementerian lain, sehingga ketika ada persoalan di lapangan, kita bisa berbagi tugas, kami melakukan apa, Kementerian Sosial melakukan apa, kemudian kementerian yang lainnya melakukan apa, sehingga sinergi dalam menyelesaikan persoalan ini bisa diselesaikan lebih cepat. Sana Sairus Anggada Agung melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ya, KPK beberkan alasan tidak lakukan penahanan Sekjen PDIP Hasto. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto telah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku. Penasihat hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, menyampaikan pemeriksaan mengenai 2 perkara, yakni perkara suap dan perkara penghalangan penyidikan. Hasto keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto telah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku. Penasihat hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, menyampaikan pemeriksaan mengenai 2 perkara, yakni perkara suap dan perkara penghalangan penyidikan. Hasto keluar dari gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam. Hasto Kristianto keluar gedung KPK sekitar pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. Hasto mulai diperiksa sekitar pukul 9:59 pagi. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam, agenda pemeriksaan merupakan penjadwalan ulang bagi Hasto setelah tidak bisa hadir pada Senin 6 Januari. Sementara itu, terkait peran Hasto dalam dugaan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun masuk dalam operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Namun upaya itu gagal karena Harun Masiku melarikan diri dan kini menjadi buronan. Hasto telah mengajukan permohonan pra-peradilan untuk melawan penetapan status tersangka pada dirinya. Dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak media. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian. Dari Jakarta, Sana Sairus Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto selama 3,5 jam. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan dengan alasan masih beberapa saksi dalam kasus ini membuat KPK belum melakukan penahanan terhadap Hasto. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto telah diperiksa KPK. KPK mengatakan telah menggali sejumlah hal dari pemeriksaan terhadap tersangka kasus suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku tersebut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan dalam pemeriksaan hari ini, Hasto Kristianto dimintai keterangan terkait seputar dokumen barang bukti elektronik. Selain pihaknya juga telah mengklarifikasi keterangan saksi yang lain. Adapun alasan KPK belum melakukan penahanan saat ini kepada Sekjen PDIP itu karena penyidik masih membutuhkan waktu guna memeriksa beberapa saksi yang belum hadir seperti Saiful Bahri dan Maria Lestari. Diketahui Hasto Kristianto hari ini diperiksa selama 3,5 jam sebagai tersangka dalam 2 perkara, yakni perkara suap pergantian antar waktu caleg Harun Masiku dan perkara perintangan penyidikan Harun Masiku ulang. Diketahui Hasto Kristianto hari ini diperiksa selama 3,5 jam sebagai tersangka dalam 2 perkara, yakni perkara suap pergantian antar waktu dan perkara perintangan penyidikan Harun Masiku. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, diduga sempat berduel dengan seorang pria. Namun polisi masih terus mendalami terkait kasus ini dan sudah memeriksa 4 orang saksi, termasuk warga yang melihat korban sempat berkelahi dengan seorang pria. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman terkait tewasnya pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana di sebuah perumahan Cibarusah Jaya Kabupaten Bekasi pada Minggu kemarin. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Kemudian saat dilakukan visum di tubuh korban, terdapat luka di bagian kepala bagian kiri, luka bagian leher, goresan di pipi, dan juga luka robek di bagian perut sebelah kiri. Tim penyidik gabungan, Polsek Cibarusah, kemudian Polres Metro Bekasi Kabupaten dan juga Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman setelah mendatangi TKP, olah TKP, melakukan pemeriksaan setidaknya ada 4 saksi. Tim gabungan akan mengusut tuntas dan menangkap pelakunya. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Bekasi, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kesal lantaran kerap muntah dan buang air besar tanpa memberitahu orang tuanya, seorang anak berusia 3 tahun tewas karena dianiaya oleh ayah dan ibunya sendiri yang dalam pengaruh zat adiktif. Korban dianiaya hingga akhirnya meregang nyawa dengan kondisi jasad yang terbungkus kain sarung di sebuah bangunan kosong di wilayah Kabupaten Bekasi. Sepasang pemuda diamankan oleh tim gabungan dari Subdit Resmob dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya lantaran penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya 1 orang anak berusia 3 tahun di Jatibaru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. AZR berusia 19 tahun dan PSD berusia 22 tahun, pasangan nikah siri ini harus mempertanggungjawabkan aksinya setelah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya berinisial RMS yang baru berusia 3 tahun 9 bulan. RMS dianiaya oleh kedua orang tua kandungnya ini lantaran kerap muntah dan buang air besar tanpa memberitahu orang tuanya. Puncaknya ketika RMS mengalami muntah di teras minimarket di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat ditegur oleh karyawan minimarket, kedua orang tua yang kesehariannya berprofesi sebagai pengemis di depan minimarket ini pun kesal dengan anak kandungnya. Ketiganya pun pergi ke sebuah bangunan ruko kosong yang jaraknya tidak berjauhan dengan minimarket tempat AZR dan SD biasa mengemis. Sebelumnya, ayah kandung yang juga pelaku sempat menggunakan zat adiktif berbahaya, lalu menganiaya korban yang masih balita tersebut.
Ibu kandung korban pun juga ikut menganiaya dengan melakukan kontak ke beberapa bagian tubuh anak yang masih berusia 3 tahun 9 bulan. Karena minimnya ekonomi, mereka pun dengan tega meninggalkan jasad anak kandungnya di sebuah ruko kosong di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi, dengan ditutup menggunakan kain sarung seadanya. Dan ditemukan oleh warga sekitar pada hari Minggu 5 Januari pukul 22:30 dan melaporkannya kepada Polsek setempat. Keduanya berhasil diamankan di wilayah Karawang saat hendak melarikan diri ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 8 Januari. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, korban sebelumnya sempat mengalami sakit pada bagian pencernaan dan mengakibatkan muntah. Kedua pelaku kini harus mempertanggungjawabkan aksi bejatnya yang dikenakan pasal berlapis karena mengakibatkan hilangnya nyawa seorang dan diancam dengan hukuman penjara minimal 10 tahun penjara. Ya pemirsa, Ormas GP Ansor Kabupaten Asahan melakukan aksi sweeping di beberapa tempat yang dicurigai terdapat lokasi perjudian pada 10 Januari 2025. Aksi tersebut merupakan aksi spontanitas dan keresahan dari GP Ansor terhadap maraknya perjudian di Kabupaten Asahan. Sweeping dilakukan di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Sumatera Utara. Hasilnya 2 unit mesin perjudian jenis tembak ikan dan dindong dihancur dan dimusnahkan. Para pemuda ini menarik mesin perjudian tersebut ke tengah jalan dengan harapan pihak berwajib dapat melihat bahwa masih maraknya lokasi perjudian di Kabupaten Asahan. Fajari Toma, Ketua GP Ansor, mengaku gerakan ini dilakukan untuk memberitahu bahwa di Kabupaten Asahan masih banyak tempat-tempat perjudian. Parahnya lagi, lokasi perjudian tersebut terletak tidak jauh dari Masjid Raya Kisaran yang menjadi tempat sakral bagi umat Muslim. Aksi tersebut merupakan aksi spontanitas dan keresahan dari GP Ansor terhadap maraknya perjudian di Kabupaten Asahan. Saat ini pihaknya masih melakukan sweeping di beberapa tempat yang mencurigakan dan diduga adanya lokasi perjudian. Lokasi judi diduga milik pengusaha inisial AK sudah lama beroperasi namun tidak pernah ditindak aparat kepolisian. Rumor beredar di kalangan warga setempat, pemilik lokasi judi AK memiliki kedekatan dengan sejumlah oknum pejabat polisi di Polres Asahan dan Polda Sumatera Utara. Karena masalah perjudian, hari ini kami juga menyesalkan Kapolres yang sudah senantiasa yang seharusnya itu menjaga Kamtibmas Kabupaten Asahan, tapi sampai saat ini dia makin merajalela, perjudian juga merajalela. Dari Medan, Sumatera Utara, Resik Erlangga, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Direktorat Reserse Siber Polda Papua berhasil mengamankan seorang pria karena diduga menyebar konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur di media sosial. Tim Siber Polda Papua menangkap MH, warga Perumnas 3, Waena, Kota Jayapura karena menyebar konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur di media sosial. Direktur Resiber Polda Papua Kombes Pol Samsul Rizal menjelaskan, kasus ini berhasil diungkap atas laporan dari NCMEX yang berlokasi di Amerika Serikat pada tanggal 13 November 2024 lalu. Dari tangan pelaku, aparat juga mengamankan barang bukti handphone, laptop, akun email, dan sejumlah pakaian dalam wanita. Pelaku diketahui mengalami traumatik seksual, kemudian mencari anak di bawah umur untuk dijadikan konten pornografi. Pelaku akan dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal perlindungan anak, Undang-Undang ITE, dan pornografi. Pengungkapan kasus yang diawali adanya informasi dari NCMEC. NCMEC ini adalah National Center of Missing and Exploited Children yang pusatnya di Amerika. Jadi informasi ini itu berawal dari pihak NCMEC. NCMEC ini adalah NGO dari Amerika yang memang peduli dengan eksploitasi anak dan orang-orang hilang. Revandunai, Jayapura, Papua. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, korban tewas bertambah dalam kebakaran hutan di California yang diperparah angin kencang.
Kerugian material akibat kebakaran ini masih belum dipastikan, meski ada yang memproyeksikan jumlahnya bisa mencapai hingga 150 miliar dolar alias 2 ribuan triliun rupiah. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California. Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. We woke up this morning in Los Angeles to see that potentially 10,000 homes or more have burned in the Pacific Palisades area. It looks like a warscape here. Total kerugian masih belum bisa dipastikan. Usually this time of year they're seeing a fair amount of rain in California. It's their rainiest time of the year. The fact that we haven't seen rain means that when these winds occur, they do create a pretty conducive environment for wildfire. Bank investasi RBC Capital Markets memperkirakan total kerugian terasuransi bisa mencapai hingga 20 miliar dolar atau 326 triliun rupiah. Perkiraan serupa diungkapkan Bank Wells Fargo. Meski jumlah kerugian total bisa 3 kali lipat. Sementara konsultan pemantau cuaca AccuWeather memiliki proyeksi jauh lebih besar. $135 to $150 billion in total damage and economic loss, a truly staggering number. Of course, we're looking at things like the amount of insured damage that's occurred and uninsured damage, but far beyond that, we're considering things like disruptions to commerce, the cost of job losses, businesses that may never reopen in the affected areas. Kebakaran hutan dahsyat di California terjadi tak lama setelah badai salju kuat melanda sebagian Amerika Serikat dari bagian barat tengah hingga ke pantai timur termasuk ibu kota AS Washington DC, disusul dengan badai salju yang melanda sebagian wilayah selatan Amerika termasuk Texas dan Georgia. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. AccuWeather memperkirakan kebakaran hutan bisa mengikis produk domestik bruto California sebesar 4%. Bencana beruntun juga menekan PDB Amerika Serikat. Total damage and economic loss from the major disasters in the last 12 months, when you sum up all the estimates that we have presented, that comes to a total of $606 to $674 billion. So almost $750 billion. Said another way, about 2.5% of the United States average annual gross domestic product. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.